RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Hai, balik lagi di RRI Tahuna Podcast dalam program Kita Indonesia. Aku Mila dan hari ini kita bakalan ngebahas satu hal yang sangat penting tapi sering banget gak mudah untuk dijalanin, yaitu memilih kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, merawat dengan hati dan mengutamakan ego, terutama untuk kepentingan bersama ya, mengalahkan ego pribadi. Nah hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang perawat yang bukan hanya berpengalaman tapi juga punya kisah yang menarik tentang bagaimana kebersamaan dijalani dalam praktik sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita sapa. Halo Kak Ferionex Kairala, selamat pagi. Halo Mbak, selamat pagi. Oke, gimana Kak kabarnya? Tentunya hari ini luar biasa. Luar biasa pasti ya. Karena ketemu saya Kak. Iya, pasti salah satunya. Salah karena satunya Mbak. Juga ketemu pemirsa podcast juga ya iya, pastinya. pastinya. Kak lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya lagi sibuk. Yang paling pertama yaitu tugas tupoksi saya sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Liung Paduli. Itu terletak di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mungkin kalau memakai kendaraan roda 2 harus memakan minimal waktu 30 menit dari tempat tinggal saya. Iya, dari Tahuna. Kebetulan saya tinggal di Kelurahan Kolongan Ngitung, Kecamatan Tahuna Barat. Jadi dari Tahuna Barat menuju ke Tabukan Utara. Lumayan juga perjalanan. Iya, lumayan banget itu. Udah berapa lama Kak jadi perawat? Saya menjadi seorang perawat, saya lulus tahun 2014 dan mulai bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dengan 3 rumah sakit yang berbeda. Oh, berarti sudah pernah di 3 rumah sakit? 3 rumah sakit semuanya yang berbeda. Di Sangihe atau ada yang beda-beda itu Yang Kak? pertama tahun 2015 itu di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kemudian, Kemudian di Pulau Seberang ya? Di Pulau Seberang, pulau tetangga. Baru kemudian untuk selanjutnya ada di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna. Di Tahuna. Dekat dari sini. Iya, dekat di sini. Dan ikut ASN dan ditempatkan di Rumah Sakit Liung Paduli, Kecamatan Tabukan Utara. Emang pengen jadi perawat atau karena apa Kak memilih buat jadi perawat gitu? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang mudah tapi memang kalau mau dijawab agak panjang ya. Mungkin dipersingkat aja Kak, gak usah panjang-panjang gitu. Karena memang kalau mau ditanya ini pasti yang pertama harus dari hati. Oh betul, iya, melayani dari hati melayani ya dari hati ya. Karena tugas sebagai perawat bukan cuma sekedar ada di pelayanan publik bersama masyarakat, tapi ini satu-satunya berkat yang diberikan Tuhan untuk melayani masyarakat dikala mereka sakit. Betul Iya, banget. terutama ketika pekerjaan saya itu ada di rumah sakit, terlebih khusus di instalasi gawat darurat. Berarti udah berapa lama Kak di IGD atau dari awal emang di IGD? Saya mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kira-kira ada di kamar operasi. Kemudian lebih berat ya Kak ternyata ya. Kemudian SK ke IGD. Iya. Kak, kalau IGD itu kan berarti sesuatu yang urgent ya Kak. Pasti kita nggak bisa menduga kapan datangnya kan, tiba-tiba mungkin ada pasien gitu Kak. Gimana sih Kak cara menyikapi atau dari Kak Ferry sendiri maknanya tuh gimana mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi Kak? Kalau sekarang sebagai profesinya sebagai perawat. Baik. Kami ditempatkan di IGD berarti harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Iya, betul. Ketika masyarakat atau yang sakit datang langsung ke IGD, berarti ketika datang ke IGD butuh langsung tindakan. Iya, pasti. Iya, butuh langsung tindakan dan kami harus mampu memilih mana pasien yang gawat yang langsung diberikan tindakan atau mana pasien yang gawat tapi itu boleh diberikan tindakan selanjutnya. Iya. Kalau yang pernah kejadian nggak Kak ada
pasien yang gawat tapi memang harus banget ditindak langsung dan itu banyak membludak gitu, pernah kejadian Kakak? Sering terjadi. Sering terjadi pastinya. Sering terjadi. Tidak mungkin, kayaknya mitos ya kan kalau sepi ya. Kalau IGD sepi kayaknya cuma mitos. Iya, soalnya aku pernah dengar gitu Kak, jangan ngomong kok sepi ya hari ini, nanti tiba-tiba jadi rame gitu. Bener Iya. gak Kak? Percaya nggak percaya tapi itu benar. Oke. Gimana Kak, pernah nggak Kak misalkan Kak Ferry sendiri ada sesuatu yang memang harus diselesaikan gitu Kak untuk kepentingan pribadi, terus tiba-tiba ada panggilan memang harus membantu IGD karena banyak pasien yang urgent gitu. Kalau Kak Ferry sendiri pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Pernah. Hampir setiap shift bekerja juga seperti itu. Terkadang kita kalau mau ikut ego kita sebagai pribadi, kita tidak bisa meninggalkan keluarga kita di rumah, tapi karena kembali lagi ke tanggung jawab. Betul. Iya, tanggung jawab kita sebagai perawat yang mana kita sudah mengaku bahwa kita jadi perawat untuk menolong orang. Jadi meskipun kita dipanggil untuk melayani pasien di IGD, kita harus pergi karena memang di situ ada tanggung jawab yang ada dan kita harus mampu menentukan mana skala prioritas. Berbicara tentang juga skala prioritas, terkadang memang nomor satu kan keluarga Mbak ya. Betul. Tetapi kalau sudah bekerja akan lain ya. Iya. Kak. Tapi memang kembali ke tanggung jawab pekerjaan. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu dengan keluarga, mana dengan keluarga dan mana juga untuk melayani pasien. Gitu. Kalau untuk menjaga profesionalismenya tuh gimana sih Kak? Kalau misalkan pasti ketika kepentingan pribadi akan berbenturan dengan kepentingan bersama, dalam hati kan pasti tetap ada, aduh kenapa harus barengan sih, kenapa harus barengan gitu. Kalau Kak Ferry sendiri untuk menjaga agar profesionalismenya tetap ada gitu kayak gimana? Iya, itu pertanyaan yang kedengaran mudah tapi sulit susah dijawab. Karena tapi, kita juga merasakan iya, kan. Karena memang bukan hanya perawat, saya pikir ya Mbak. Iya, pasti. Hampir semua profesi itu harus butuh ke profesionalismenya, itu betul. harus nampak. Jadi saya sebagai pribadi juga harus mengatakan bahwa menjaga profesionalisme itu harus ada integritas. Jadi kalau kita punya pendirian, juga tanggung jawab kita keluar dari hati untuk melayani masyarakat, untuk melayani pasien, maka kita akan mampu untuk lakukan itu semua. Iya. Tapi pernah ada kasus, mungkin boleh dijelaskan Kak, diceritain aja ke pemirsa yang lagi menonton. Ada nggak Kak Ferry pernah mengalami kasus yang seperti itu? Kejadian nyata gitu. Saya mau share sedikit pengalaman saya di kamar operasi. Ya, di kamar operasi terkadang pasien yang mau operasi darurat itu tidak terjadwal. Betul. Jadi meskipun kami ada di rumah, tapi ketika ada panggilan dari rumah sakit untuk melakukan operasi secara darurat, langsung harus ke rumah sakit. Meskipun ya Kak. Iya. Langsung call, langsung datang, tancap harus ke kamar operasi. Betul. Dan itu karena sudah terbiasa setiap hari, maka itu menjadi suatu rutinitas yang mengasyikkan saya kira. Meskipun jadi adrenalinnya terpacu gitu adrenalin ya Kak. terpacu dan memang sudah jadi pengalaman yang luar biasa sebenarnya itu. Harus meninggalkan keluarga di saat lagi tidur, harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan pelayanan kepada pasien. Pernah di jam-jam kritis mungkin Kak, misalkan kita kan kalau tidur jam 1 masih tidur, pernah di call untuk ayo cepet datang kita mau ada operasi gitu gak Kak? Pas lagi istirahat enak-enak gitu. Pengalaman di kamar operasi hampir setiap shift. Subuh juga ada panggilan, bahkan juga sampai dengan saat ini di IGD kami kan perawat itu kerjanya shift. Jadi ada shift pagi, shift siang dan juga shift malam. Bisa 8 jam, bisa juga 12 jam. Jadi perawat juga merupakan salah satu profesi yang kerjanya itu termasuk berat karena yang lain pada tidur, kami itu harus bangun dan harus tetap melayani. Harus melayani dengan tentunya mondar-mandir sendiri ya Kak. Rasa ngantuk dikelakkan harus dengan senyuman. Iya betul, pasti. Kalau
pasien senang sembuh, pasti kan perawat juga happy juga ya Iya. Kak. Kalau untuk menjaga fokusnya gitu Kak, misalkan kalau kita dari diri sendiri itu lagi ada halangan gitu Kak, terus harus tetap profesional di depan pasien, harus tetap all out gitu Kak, harus senyum, melayani gitu. Untuk menjaga tetap fokus itu kayak gimana Kak caranya? Kita masih mungkin pemirsa juga masih agak-agak susah gitu Kak untuk membedakan masalah pribadi udah dipendam dulu gitu. Itu gimana, mungkin bisa di-share Kak? Saya rasa kembali lagi ke dalam hati kita Oke. masing-masing ya, dan juga kembali lagi ke profesi saya sebagai seorang perawat. Jadi profesi saya sebagai seorang perawat berarti harus siap berhadapan dengan berbagai macam sikap-sikap dari masyarakat, Iya. terlebih khusus pasien. Iya. Jadi bagaimana kita itu tetap menjaga fokus kita, harus melayani dengan tulus. Iya. Kemudian masalah-masalah yang ada di kehidupan pribadi itu ditinggalkan. Betul. Dan harus mengutamakan kepentingan pasien. Karena ketika pasien datang, bukan masalah dari pribadi perawat yang dibahas, tetapi untuk pemulihan dan kesembuhan dari pasien yang akan datang di rumah sakit. Jadi perawat memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang penting juga dalam garda terdepan untuk kesembuhan dari pasien. Yeah. Gimana sih Kak rasanya kalau perawat pasti kan merawat pasien dari ketika mereka sakit sampai sembuh. Perasaannya gimana sih Kak kalau ngelihat Kak Ferry merawat seseorang, dari sakit misalkan, dari benar-benar cuma tertidur sampai sudah bisa makan, sudah bisa jalan dan sudah bisa pulang. Perasaannya gimana sih Kak? Sebenarnya perasaan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya Mbak, karena memang orang yang datang ke rumah sakit butuh pertolongan, kadang tidak bisa bangun, tidak bisa makan, juga ada banyak-banyak keluhan-keluhan lain. Tetapi ketika sudah perawatan beberapa hari dan kami melihat ada progres dan juga telah sembuh, itu merupakan sebenarnya suatu berkat. Dan juga kami merawat itu merasa senang karena memang tindakan-tindakan keperawatan, bahkan tindakan-tindakan tenaga medis lainnya itu berhasil. Okay. Dan itu merupakan sesuatu perasaan yang memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu, hanya bersyukur. Akhirnya. Pasti balik lagi selalu. Akhirnya berhasil. Karena kita juga selalu kayak gitu Kak, kalau digambarin dengan kata-kata nggak bisa diomongin, paling cuma kayak wah akhirnya selesai juga, kadang seperti itu gitu ya Kak. Tadi kan Kak Ferry sempat menjelaskan sudah pernah di 3 rumah sakit ya Kak di sana. Iya betul. Menurut Kak Ferry, melihat budaya kerja seperti apa yang mendukung kita untuk tetap profesional untuk menjalani kegiatan sehari-hari Kak? Iya, terima kasih. Dari 3 rumah sakit ini saya rasa hampir sama ya Mbak, karena perawat itu bukan hanya kerja sendiri, tetapi kami di dalam tempat kerja itu merupakan tim. Tentunya memang kerjasama, tim yang solid itu memang menghasilkan suatu pelayanan kepada masyarakat yang baik. Jadi sikap dari teman-teman yang lain dan juga saya sebagai perawat saling membantu, saling tolong menolong, juga saling share ilmu juga di tempat kerja. Itu merupakan salah satu hal juga yang penting. Jadi kalau seandainya hubungan antara tim juga sehat, maka pemberian pelayanan kepada pasien juga akan maksimal. Betul. Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya juga ada masalah juga antar tim, nanti untuk pelayanan kepada pasien akan terganggu. Betul. Tapi sejauh ini di antara 3 rumah sakit mana yang paling enak Kak? Atau semuanya enak? Semuanya enak. Betul, pasti semuanya enak. Pasti semuanya memberi pengalaman masing-masing ya Kak. Oke. Kak, mungkin yang terakhir apa nih pesan dan harapan Kak Ferry untuk teman-teman perawat atau pemirsa podcast yang sedang menonton agar kita bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Silakan.
untuk teman-teman yang ada di mana saja berada, yang ditempatkan baik di perkotaan maupun ada juga perawat-perawat yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, puskesmas-puskesmas di pulau-pulau, dan juga ada puskesmas-puskesmas pembantu di kampung. Kerjakan semuanya dengan ikhlas dan tulus dan tetap bersyukur. Jadi Tuhan berikan kita kesempatan, harus kita lakukan kesempatan itu, berkat yang sudah diberikan kita share kepada orang lain. Betul. Terlebih khusus tugas kita sebagai perawat. Jadi bukan hanya gagah karena kelihatan memakai seragam, tetapi seragam dan ilmu pengetahuan yang kita dapat harus kita share kepada orang banyak. Betul, harus bermanfaat pastinya. Bermanfaat untuk orang banyak itu sangat penting, dan tetap semangat. Karena pasti kalau sudah mengabdi dan berbuat baik kepada orang, pasti hasilnya akan baik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya Kak. Luar biasa banget teman-teman podcast semuanya, bisa sharing pengalaman dengan Kak Ferry. Terima kasih buat hari ini Kak Ferry. Terima kasih, mungkin Mbak. Next time, lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih lagi banget. Kayaknya pengalaman Kak Ferry menarik banget untuk kita bincang-bincang lagi untuk selanjutnya. Teman-teman, RRI Tahuna Podcast, menjadi perawat itu bukan hanya soal keahlian medis, tapi juga soal hati dan komitmen untuk terus menempatkan kepentingan pasien dan tim di atas ego atau kenyamanan pribadi. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya teman-teman perawat, tapi juga untuk kita semuanya, bahwa kerja tim, empati, dan rasa tanggung jawab adalah fondasi penting dalam profesi apapun. Seperti itu mungkin. Terima kasih banyak Kak Ferry atas waktunya sudah berbagi di RRI Tahuna Podcast. Untuk teman-teman semuanya, saya Melania Deva Ramadhani dan tim pamit. Tetap semangat, tetap peduli, dan terus utamakan kebaikan kebersamaan. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. See you. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.